Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 10 semester 2, yaitu tentang bagaimana menyusun rancangan penelitian sosial. Nah, tentu saja sebelum kita melakukan penelitian sosial, kita harus membuat yang namanya rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini dia memberikan pedoman penelitian kepada si peneliti ya. Rancangan penelitian juga menentukan batas penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian, serta memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang kemungkinan dihadapi dan seharusnya dilakukan. Jadi rancangan penelitian ini seperti proposal ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita harus punya rambu-rambu atau pedoman sebelum kita terjun di lapangan. Nah, bagaimana langkah menyusun rancangan penelitian? Yang pertama adalah kita harus menentukan topik penelitian. Topik itu bisa berawal dari kejadian atau peristiwa yang dialami sendiri oleh si peneliti. Topik juga seharusnya ya diambil sesuai dengan kemampuan si peneliti, baik itu dari segi keilmuan, keuangan ataupun tenaga. Jadi kalau anak-anak masih kelas 10 SMA ya maka kalau membuat penelitian atau kita melakukan penelitian ya tentu saja kita harus mencari topik yang kira-kira kita mampu melakukan penelitian itu. Nah, topik juga seharusnya dipilih sesuai dengan minat si peneliti ya. Jadi biar peneliti ini mempunyai semangat ya untuk menyelesaikan penelitiannya, dan pastikan datanya cukup tersedia. Jangan sampai kita sudah melakukan penelitian tapi nanti kita tidak bisa mendapatkan data. Dan topik penelitian yang baik itu juga tentu saja harus punya manfaat ya dan penting untuk diteliti. Nah, rancangan penelitian atau yang disebut juga sebagai proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, bab 1 itu isinya adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Ini disebut sebagai bab 1 atau bab pendahuluan. Lalu bab 2 tentang kajian pustaka, isinya adalah kajian pustaka dan kerangka berpikir. Bab 3 tentang metode penelitian, ini isinya tentang kita harus menuliskan di mana tempat kita melakukan penelitian serta kapan waktu yang akan kita gunakan dalam melakukan penelitian. Lalu subjek penelitian dan prosedur penelitian. Ini merupakan bagian dari proposal penelitian ya. Jadi ada 3 bab ini. Kalau misalnya di bagian laporan penelitian ini ditambahkan 2 bab ini ya. Ada bab 4 tentang hasil dan pembahasan, serta bab 5 yaitu tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Nah, di bab 1 pendahuluan, apa sih yang seharusnya ditulis oleh si peneliti? Yang pertama adalah si peneliti itu harus menuliskan tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi ideal ya dari suatu masalah itu. Kan peneliti tentu yang diteliti adalah suatu masalah ya. Nah, berarti dia harus menjelaskan idealnya itu seperti apa. Lalu di situ juga menjelaskan tentang masalah penelitian. Jadi disebut masalah itu jika antara harapan dan kenyataan itu ada kesenjangan ya, antara kondisi yang ideal dengan fakta yang ada itu berbeda. Itu disebut masalah. Serta bisa juga menjelaskan tentang sejarah timbulnya masalah. Nah, di bagian latar belakang masalah ini juga peneliti itu menjelaskan atau menguraikan mengapa masalah itu penting untuk diteliti. Nah, ini di bagian latar belakang. Lalu di bagian rumusan masalah.
Rumusan masalah ini fungsi utamanya adalah sebagai fokus penelitian. Ya, jadi fokus penelitian, membatasi penelitian itu biar tidak terlalu luas. Biasanya rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab melalui kegiatan penelitian. Nah, jadi pertanyaan itu bisa digunakan atau menggunakan kata apa, mengapa, bagaimana, kapan, siapa, di mana, tergantung dengan fokus penelitian yang diambil. Nah, dan rumusan masalah itu ya seharusnya bersifat masa kini ya, sesuai dengan topik yang diambil tadi. Dan juga menggambarkan pendekatan penelitian yang diterapkan. Jadi misalnya peneliti ini dia menggunakan pendekatan kuantitatif, ya tentu gunakan atau pilih rumusan masalah yang kira-kira bisa menjelaskan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Atau sebaliknya, misalnya menggunakan pendekatan kualitatif. Ya tentu kita harus membuat rumusan masalah yang bisa menguraikan menggunakan penelitian kualitatif. Nah, setelah rumusan masalah adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini merupakan sasaran atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Biasanya ini berbentuk pernyataan ya, tujuan penelitian ini berbentuk pernyataan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah dituliskan sebelumnya. Jadi tinggal mengganti aja, kalau rumusan masalah itu pertanyaan, tujuan penelitian itu untuk dia berbentuk pernyataan. Biasanya diawali dengan kata untuk mengetahui bla 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 bla. Jadi sesuai dengan rumusan masalah. Nah, lalu di bab 2, kalau tadi ada bab 1 ya, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, itu di bab 1. Sekarang kita masuk di bab 2. Di bagian kajian pustaka, ini biasanya berupa pengkajian terhadap pengetahuan ilmiah yang sudah ada, baik berupa teori maupun hasil penelitian yang relevan. Jadi kayak kita menjelaskan definisi, pengertian dari suatu konsep, itu ya. Kita menguraikan dari teori yang nanti akan kita gunakan dalam penelitian, ataupun juga hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Ya, biasanya kita ambil dari skripsi atau jurnal gitu ya, yang sudah dipublikasikan oleh orang yang sudah melakukan penelitian. Nah, kajian pustaka ini tentu harus ada hubungannya dengan fenomena yang diteliti dan diungkapkan secara holistik atau menyeluruh ya, dan terpadu. Serta kajian pustaka ini sebagai kerangka kerja konseptual dan teoretis yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengumpulkan data, analisis data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Nah, setelah kajian pustaka, di bab 2 itu ada juga yang namanya kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini seperti alur penalaran yang didasarkan pada masalah penelitian yang disampaikan secara naratif dan digambarkan dengan skema secara holistik dan sistematik. Jadi ini kayak kita menguraikan isi dari kepala si peneliti. Jadi si peneliti itu dia akan membawa kemana nih penelitiannya. Itu diuraikan secara naratif di dalam kerangka berpikir. Dan lebih baik lagi kalau ditambahkan dengan skema atau gambar ya, atau bagan-bagan itu yang istilahnya dia menguraikan alur berpikir si peneliti ini. Nah, selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Nih, jadi tempat penelitian itu adalah tempat diperolehnya data, bukan tempat dilakukan penelitian. Tuh, jadi kalau misalnya anak-anak melakukan penelitian itu di masyarakat bantaran sungai, ya berarti penelitiannya di situ. Ya, tempatnya disebutkannya di situ. Bukan di mana kita melakukan pengolahan data. Misalnya di sekolah atau di rumah atau di perpus, bukan.
Nah, yang selanjutnya adalah waktu penelitian. Waktu penelitian ini bisa meliputi biasanya ya minggu, bulan, tahun. Tuh, jadi si peneliti mencantumkan eh, waktu penelitian itu mulai dari penyusunan proposal sampai dengan pelaporan. Jadi bulan ke-1 si peneliti melakukan apa, bulan kedua melakukan apa, bulan ketiga dan seterusnya. Jadi peneliti harus punya target kira-kira dimulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyampaian laporan itu berapa lama waktu yang akan digunakan. Tuh, jadi sebagai pedoman. Lalu juga dijelaskan tentang prosedur penelitian. Ini di bab 3 ya. Jadi prosedur penelitian ini ya bisa menguraikan pelaksanaan penelitian dari kegiatan pendahuluan, bagaimana dia mengembangkan instrumen, mengumpulkan data, sampai pada penulisan laporan. Tuh. Jadi bisa juga kalau misalnya dalam sistematika penulisan karya ilmiah seperti skripsi ya, itu ditambahkan misalnya bagaimana teknik pengambilan sampel yang digunakan atau bagaimana teknik pengumpulan data yang digunakan, bagaimana cara mengolah data dan seterusnya. Itu di bagian prosedur penelitian. Lalu hasil penelitian. Nah, kalau sudah masuk ke hasil penelitian berarti ini bukan bagian dari proposal. Karena proposal itu cuma sampai bab 3. Ya, bab pendahuluan, kajian pustaka dan metode penelitian. Kalau hasil penelitian ini sudah masuk di bab 4, maka ini sistematika dari laporan penelitian. Nah, apa sih yang diuraikan di dalam hasil penelitian ini? Ya, tentu saja biasanya mendeskripsikan lokasi penelitiannya serta temuan-temuan yang berkaitan dengan eh, penelitian ini. Jadi untuk menjawab rumusan masalah tadi. Kan kita di awal membuat rumusan masalah tuh. Nah, itu hasilnya ditulis di sini. Ya, jadi menguraikan temuan atau data yang diperoleh oleh si peneliti. Nah, dalam hasil penelitian ini juga biasanya kalau penelitian kualitatif dibuat secara narasi ya, naratif ya. Kalau kuantitatif berupa grafik atau juga tabel atau bagan yang bisa menunjukkan hasil-hasil secara statistik. Nah, bagian pembahasan. Di bagian pembahasan ini si peneliti melakukan pembahasan hasil penelitian dengan cara mengaitkan temuan dengan hasil kajian teoretik. Jadi tadi kan kita sudah menentukan ya di bab 2 itu menentukan teori apa yang nanti akan kita gunakan untuk membahas penelitian ini. Nah, disinilah si peneliti menguraikannya. Jadi si peneliti tidak hanya melaporkan temuan data dari laporan penelitian, tapi juga dia melakukan pembahasan, mengkaitkan, menginterpretasikan dan melakukan analisis. Tuh. Karena dia harus membahas secara teoretis itu di dalam pembahasan ini. Dan biasanya juga di sini yang disampaikan di dalam pembahasan itu jawaban terhadap pertanyaan penelitian, temuan-temuan penting, paparan logika diperolehnya temuan, interpretasi dari temuan. Jadi si peneliti ini juga harus menginterpretasi data ya, tidak hanya data ditampilkan tapi juga diinterpretasikan. Lalu kaitan antara temuan dengan teori dan hasil penelitian yang relevan. Nah, itu tadi bagian-bagian dalam proposal penelitian dan laporan penelitian. Ingat ya, kalau proposal penelitian hanya ada 3 bab. Kalau sudah masuk ke laporan penelitian itu ada bab tambahan lagi bab 4 dan bab 5. Oh ya, ini masih ada satu lagi yaitu tentang kesimpulan dan saran. Ini bab terakhir ya atau bab penutup. Kesimpulan ini memuat jawaban terhadap pertanyaan di rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah itu disimpulkan di sini serta ada bagian saran. Saran ini memuat usulan secara operasional sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. Ya, jadi saran ini biasanya ditujukan kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini. Bisa kepada pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu yang memang intinya dia untuk sesuatu yang lebih baik. Itu yang namanya saran.
Nah, untuk tugas kali ini karena berkaitan dengan menyusun rancangan penelitian, nah coba anak-anak berpikir satu topik atau masalah yang memang dekat dan kalian memiliki minat terhadap topik dan masalah itu. Lalu buatlah satu judul penelitian yang kira-kira bisa diteliti dari masalah itu, dengan catatan judul penelitian itu tidak harus nanti dilakukan secara langsung ya, karena ini masa pandemi COVID. Jadi cari judul penelitian yang kira-kira datanya itu bisa diperoleh secara daring, kan kayak angket itu bisa secara daring ya. Dan berikan alasan mengapa kamu memilih judul penelitian tersebut, serta jelaskan juga mengapa hal tersebut penting untuk diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.